lagi unboxing di sini. Ini adalah intercom yang udah rusak baterainya dan kita bakalan ganti baterainya menggunakan baterai yang lain ya, yang lebih kuat. Di sini ada merek Jaspan, ini tuh tipenya C3303. Cuman kita belum ukur juga apakah ini muat atau enggak, tapi kapasitasnya di sini tertulis 3750. Wow banget ya. Ini mungkin kalau buat headset intercom kayak gini tuh bakalan muat lama. Dan kita bakalan tes dulu voltasenya dari baterai yang udah rusak ini, guys. Ini tuh rusaknya paling dipakai sejam udah habis ya. Dan ternyata ini nggak ada voltasenya ketika kita ukur langsung di sini. Sedangkan kalau baterai yang ini kita tes juga di sini harusnya ada di atas 3,7 ya. Paling rendah tuh 3,7. Oke, 3,762an. Ini masih cukup baik, guys, untuk digunakan langsung ya tanpa dicas dulu. Oke, kita bikin posisi dulu di mana kira-kiranya. Kayaknya sih emang bakalan masuk. Kelebet dulu yang ini, guys, dicopot. Ini harus dibuka dulu biar lebih dipastikan ya. Oke, ini harusnya dibuka dulu bautnya, guys. Untuk baterainya sendiri aku beli secara online. Mungkin nanti bakalan dikasih linknya di deskripsi. Pemasangannya juga gampang di sini karena sudah ada BMS-nya. BMS itu kayak pengaman baterai. Jadi ketika baterainya habis tuh nggak langsung 0 volt ya, masih dibatasi di batas aman pada baterainya. Oke, di sini aku coba buka dulu. Oh, hati-hati, di sini ada double tip. Ternyata double tipnya yang dari busa cukup lengket juga sih, lumayan kalau yang kayak gini tuh. Oke, baterainya seperti ini, tipis, dan di sini ada ukurannya juga, ada tabel atau labelnya ya, label ukuran baterainya. Oke, dalamannya kayak gini. Ini pastikan gak ada yang konslet, short ataupun karatan, guys. Karena kalau udah ada yang kayak gitunya bakalan gak bisa. Sini aku coba buka dulu biar kita langsung ke PCB-nya buat ngukur apakah ada tegangan pada saat PCB-nya dicopot. Sebenarnya gak dicopot juga, cuman kita tempel langsung ke titik baterainya. Kayak gini ya. Ini contoh langsung ditempel ke titik baterai. Dapat berapa? Ternyata dapat 2,005. Ini udah rendah banget, guys, karena untuk baterai itu ketika habis dia tuh harus di 3,5 juga udah rendah ya. 2,5 itu cut off BMS atau 2,7. Ini udah 2,00. Udah mau habis banget. Kita tes lagi di sini biar lebih jelas. Ini tanpa BMS ya, langsung ke sel baterainya. 2,005 kayak gini. Oke, ini udah dipastikan rusak. Nanti kita bakalan tes juga apakah kalau dicas bakalan masuk lagi atau enggak. Oke, di sini aku udah sediain 2 buah baterai pengganti. Ini baterainya bekas, bukan bekas ya, ini baru baterainya, cuman bekas HP tipe-tipe apa gitu yang ukurannya sama kayak gini. Dan pastikan ini masuk di casingnya, guys. Walaupun posisinya nggak kayak semula, itu pastikan masuk aja karena ini casing bagian belakangnya yang ada bracket untuk ke helmnya itu cukup gede ya, cukup lebar. Dan kayaknya bisa untuk rongga baterainya. Ini baterai dari bawaan intercomnya udah aku cas dulu, dan ternyata di sini ada banyak sekali kelainan ya. Pertama di cas baru beberapa menit, 1 menit atau 2 menit dia tuh langsung penuh, guys. Padahal tadi rendah banget, voltasenya di angka 2,00. Ini perkiraan kalau dicabut itu udah angka 3, sekian ya. Untuk arusnya 0,62. Padahal biasanya 0,4 normalnya ketika ngecas baterai ini. Oke, guys, ini baterainya udah dicas nggak sampai penuh, paling beberapa menit doang, nggak ada 5 menit. Tapi ternyata voltasenya udah langsung naik ke 3,6 kayak gini. Ini udah dipastikan error ya, karena naiknya begitu cepat dari 2 ke 3,6 itu harusnya beberapa menit ya, harusnya 1 jam atau 1 jam lebih. Ini dalam hitungan menit doang, 2 atau 3 menitan tadi. Oke, kita tes lagi. Ternyata voltasenya dia langsung turun. Ini artinya baterai udah rusak atau drop. 3,6 berapa, dia terus turun. 42, 41,
40. Oh, dia terus turun guys. Ini dipastikan ngedrop banget ya, udah rusak. Oke, di sini udah waktunya untuk pengetesan. Ini udah disolder juga tadi. Jadi posisinya kayak gini ya. Ini langsung disolder aja dari kuningan baterainya karena udah ada BMS. BMS itu sebagai pengaman. Dan kita tes nyala di sini warna merah dan biru untuk koneksi ke intercom lain kalau ada. Kalau nggak ada ya satu aja mungkin ya. Kayak gini bautnya dipasang dulu guys biar lebih pasti aja gitu tempatnya. Untuk baterainya bisa dikasih slot tip atau enggak ya. Di sini aku udah nemuin posisi yang pas, ternyata kayak gini. Dia diselipin di casing belakangnya dari intercom. Casing belakangnya itu lebih longgar dan lebih ada ruangan gitu untuk baterai nyelip. Nah, kurang lebihnya kayak gini guys. Ini tinggal dikasih lem nanti. Cuma nanti ya, jangan langsung sekarang karena kita harus butuh pengetesan juga. Ini baterai merahnya aku bawahin biar nggak ada ini ya, nggak bakalan bersentuhan sama yang hitam, karena kalau bersentuhan tuh konslet dan kebakar. Oke, ini karetnya. Kalau dulu tuh zaman ngebongkar pas habis kena hujan, karetnya doang pastikan dilap dulu terus dipasang lagi kayak gini. Ini masangnya juga cukup susah ya, nggak susah banget tapi cukup susah karena kita harus mengepaskan ke bagiannya, kedudukannya. Kayak aku percepat dulu di sini. Dan di sini aku pakai lem, ini lem khusus untuk LCD HP guys. Jadi kalau kalian punya lem kayak gini langsung dipakai aja. Ini bisa juga lem UHU ya, lem UHU. Sebenarnya bagusan lem LCD sih karena nggak keras kayak Alteco ya. Kalau Alteco atau lem super glue itu bakalan merusak. Soalnya di sini ada karet-karetnya juga guys. Kayak di sini dioles tipis aja ke seluruh bagiannya. Dan tadi cut, nanti langsung diinstal ya atau dipasangkan, ditempelkan ke casingnya kayak gini. Nah, untuk baterainya ini karena udah ngepres sama casing nggak perlu dikasih double tip. Cuman kalau bisa sih ya dikasih double tip biar lebih aman. Tapi ini juga udah cukup kuat, ketika di koclak tuh nggak ada bunyi baterainya longgar ya. Jadi ini udah cukup, kita tinggal press aja. Pressnya biasanya menggunakan karet kayak gini. Seperti kalau kita ngepres ganti LCD, karet gelang aja ini sebanyak mungkin ya. 4 juga cukup sebenarnya, cuman di sini aku pakai banyak aja biar lebih kenceng gitu ya untuk pengepresannya. Oh, ini ada tombol yang tersentuh atau tertekan, ketekan sama karet yang di belit-belit ini guys. Oke, ini udah dimatiin intercomnya, kita tinggal nunggu aja. Sambil nunggu ini pastikan baterainya dicas ya, karena tadi 3,7 itu sekitar di atas 50% sih. Cuman aku bakalan cas aja di sini biar lebih enak aja nanti pas ngetesnya ketika dipakai. Nah, sambil nunggu kering ini dicas kayak gini. Lalu udah sampai 1 jam atau 2 jam, ini belum penuh juga karena baterainya berkapasitas yang bener ya, real. Dan barusan arusnya juga cuma 0,3 atau 300 mAh, itu bakalan lama sekali guys, 2-3 jam kayak gitu. Ini dicopotin dulu dan kita bakalan langsung tes, dinyalain lalu dipasangkan ke intercom yang satunya kayak gini. Nah, ini tunggu pairing untuk mengkoneksikan dari intercom 1 ke intercom 2. Biasanya butuh beberapa detik aja. Ini udah connect ya. Cuman aku nggak tes menggunakan headset karena udah pasti berhasil, karena ini cuman ganti baterainya aja. Untuk link pembelian baterainya ada di deskripsi. Untuk review lengkap apakah baterai ini awet atau enggak itu ada di deskripsi juga ya. Mungkin di channel satunya, di channel sebelah. Oke guys, semoga info ini bisa bermanfaat buat kalian semua.